Menurut Kelly tahun 2011, isolasi sosial adalah keadaan di mana seorang individu mengalami penurunan atau bahkan tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Pasien biasanya merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Apa sih tanda dan gejala orang yang mengalami isolasi sosial? Nah, menurut Dereja tahun 2011, tanda dan gejala isolasi sosial meliputi perilaku kurang spontan, apatis atau acuh terhadap lingkungan, ekspresi wajah yang kurang berseri, tidak mampu merawat diri atau tidak memperhatikan kebersihan diri, mengisolasi diri, dan juga aktivitasnya menurun. Lalu selanjutnya adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya isolasi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor biologis, yang kedua itu ada faktor psikologis, dan yang ketiga itu ada faktor sosial budaya. Yang pertama itu ada faktor biologis. Hal yang dikaji dalam faktor biologis meliputi faktor hereditas, di mana ada riwayat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis yang dapat menyebabkan isolasi sosial adalah kegagalan dalam melakukan tugas perkembangan. Kegagalan dalam melakukan tugas perkembangan ini dapat menyebabkan individu menjadi yang pertama tidak percaya diri, putus asa, pesimis, ragu, takut, mudah menyerah, tertekan, dan tidak percaya kepada orang lain. Yang ketiga ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya pada pasien isolasi sosial seringkali diakibatkan karena pasien berasal dari golongan sosial yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut dapat memicu stres secara terus-menerus, sehingga fokus pasien hanya pada memenuhi kebutuhannya dan mengabaikan hubungan sosial di sekitarnya. Nah, sekarang apa sih faktor pencetus gangguan dari perilaku isos? Faktor pencetusnya yaitu ada riwayat penyakit, infeksi atau kronik, dan kelainan pada struktur otak. Faktor lainnya yaitu adanya pengalaman yang tidak mengenakan di dalam suatu keluarga, seperti adanya kekerasan di dalam keluarga tersebut. Mengapa faktor kekerasan dalam keluarga dapat mempengaruhi pencetus isos? Karena orang yang telah mengalami kekerasan tersebut mempunyai pengalaman yang negatif, berupa ketakutan dan juga cemas. Jadi, orang tersebut tidak langsung percaya terhadap orang lain yang baru ia kenal, karena ia beranggapan bahwa keluarganya sendiri telah melakukan kekerasan kepadanya, bagaimana ia harus mempercayai orang yang baru ia kenal. Dan gak cuman itu, ada juga faktor pencetus gangguan isolasi sosial yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Salah satunya, sering banget terjadi ketidaksesuaian dan perbedaan antara nilai dan juga budaya yang dapat mengakibatkan konflik antar masyarakat. Dan akibatnya apa sih? Akibatnya itu terjadi gangguan interaksi sosial dengan orang lain yang membuat ketidaknyamanan sehingga tidak dapat membina hubungan dengan orang lain. Dan terakhir, pengalaman negatif yang tidak menyenangkan dapat mengakibatkan faktor pencetusnya gangguan isolasi sosial. Tahapan-tahapan isolasi sosial. Tahapan isolasi sosial ada 3. Yang pertama, konsep diri negatif. Konsep diri negatif adalah keadaan di mana seseorang menilai dirinya negatif. Apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya selalu dinilai negatif. Lalu, apabila konsep diri negatif ini tidak diatasi, akan menyebabkan harga diri rendah. Harga diri rendah adalah seseorang merasakan dirinya itu tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak diinginkan oleh lingkungan sekitar, dan dirinya rendah berkepanjangan. Apabila harga diri rendah ini tidak diatasi, akan menyebabkan isolasi sosial. Selanjutnya, yang terakhir adalah bagaimana cara berkenalan dengan pasien
ISOS. Yang pertama kita bina hubungan saling percaya dulu, lalu kita ajarkan cara berkenalan dengan orang lain. Caranya yang pertama dengan menyebutkan nama, umur, dan tempat tinggal. Boleh juga seperti hobi dan lain-lain. Lanjut saya contohkan ya. Jadi pertama, perkenalkan, nama saya Elga Rahayu Utami, umur saya 19 tahun, tempat tinggal saya di Depok. Misalnya seperti itu. Lalu kita ajarkan juga untuk pasien tersebut bertanya kembali kepada orang lain tersebut dengan cara memberi pertanyaan seperti siapa nama kamu, berapa usiamu, di mana tempat tinggalmu, dan apa hobimu. Untuk pasien ISOS, kita ajarkan berkenalan secara bertahap. Yang pertama adalah kita mengajarkan berkenalan dengan 1 atau 2 orang terlebih dahulu. Lalu apabila sudah bisa, kita bisa mengajarkan kepada kelompok kecil maupun kelompok besar.